Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah jamain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jalur Armando Sapariano dan saya sekolah di SMIT Taruna Arsalah Tanjung Pinang. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku. Ini bukunya yang berjudul Indahnya Jalan Dakwah. Buku ini memiliki 127 halaman dan buku ini disusun oleh Mujahid M. Salbu dan penerbitnya adalah MS Publishing. Buku ini dipersembahkan untuk istri tercintanya Mujahid M. Salbu yang bernama Nurlina AM dan anak-anak Mujahid M. Salbu yang bernama Muhammad Zidan, Nafalia Saida, Farah Fadila. Lalu buku ini memiliki daftar isi yaitu 18. Buku ini sangat bagus karena sangat memotivasi. Saya akan menceritakan sedikit tentang mengukir sejarah di Batam. Oke, bab 2, mengukir sejarah di Batam. Medio 1992, Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan membuka bursa penugasan santri dan warga ke daerah untuk merintis berdirinya cabang baru. Salah seorang santri yang mendapat SK untuk segera berangkat tugas adalah Jamaluddin Nur, santri asal Sulawesi Selatan. Begitu Jamaluddin Nur biasa dipanggil bersama santri lain asal Papua, Husain Jamal, menemani sang perwira Ustadz Usman Palese untuk mendarat ke Sumatera Barat. Sebelum berangkat menjalankan tugas, ketiganya dipanggil Allah Huriam Abdullah Said. Kisah ini mengunggah dai dan daiyah pesantren Hidayatullah mengemban amanah dakwah di penjuru Nusantara. Pada September 1992, Jamal bersama Husain Jamali dan Ustadz Usman Palese berlabuh di desa Kuranji, Kabupaten 50 Kota Madya, Puyakumbu, Sumatera Barat. Kehadiran mereka disambut hangat oleh masyarakat setempat. Dalam waktu yang cukup singkat, beberapa program sudah berjalan, diantaranya pembinaan terhadap siswa SMA dan SMP. Hampir setiap hari Jamal dan kawan-kawan harus menyambangi kampung-kampung untuk memberikan pembinaan. Setidaknya ada 30 desa yang mereka bina. Selain itu, sebagai salah satu sumber maisha nafkah Jamal mengedarkan majalah Suara Hidayatullah. Akhir 1996, Jamal harus segera berangkat ke Lhokseumawe, Aceh Utara untuk menjalankan amanah selanjutnya. Di salah satu kabupaten Serambi, Mekah, Aceh itu, Jamal bergabung dengan Ustadz Wahyu Rahman dan Syahid. Setelah sekitar 1,5 tahun Jamal berada di Lhokseumawe, ada panggilan istimewa dari Balikpapan. Hati Jamal pun sangat berbunga-bunga karena undangan istimewa itu dalam rangka mengikuti pernikahan massal. Segera ia berangkat. Tiba di Gunung Tembak, Jamal bersama calon pengantin lainnya yang telah tiba dari daerah harus membayar mahar dengan menggarap beberapa proyek di kampus Gunung Tembak. Setelah menikah, Jamal tidak kembali ke Lhokseumawe karena harus ekspansi lagi ke Batam. Maka terbanglah Jamal bersama istrinya ke pulau yang bertetangga dengan Singapura itu. Saat itu Batam sedang berada pada periode pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan yang diketuai oleh J. Habibie. Batam saat itu tengah menggeliat seperti gula yang dikerumuni semut. Investor ramai-ramai menginjakkan kaki di Batam menurut data Batam Industrial Development Authority. Pada periode tersebut terdapat 361 investasi asing di Pulau Batam dengan jumlah tenaga kerja sekitar 145.000 lebih orang. Kegiatan awal yaitu perlengkahan awal Hidayatullah di Batam tidak terlepas dari peran Ismet Abdullah, pejabat yang pada tahun 1998 menggantikan J. Habibie. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Batam juga senantiasa memberikan motivasi kepada para petugas Hidayatullah yang berkiprah di Batam.
Setelah itu membangun masjid 1 miliar. Saat menengok kampus Hidayatullah yang terletak di sudut pertigaan jalan di kawasan Muka Kuning, Batu Aji tidak terbayangkan kalau semua diawali dari sebuah rumah kontrakan dan rumah liar di kawasan hutan Batu Aji, bahkan juga sempat diusir dari sebuah rumah pinjaman. Tepat 28 Februari 2005 lalu, sebuah masjid tengah berukuran 33 kali 34 meteran dibangun selama 2 tahun dengan biaya 1 miliar lebih atas bantuan pemerintah provinsi dan daerah serta masyarakat sekitar Batam. Diresmikan oleh Menteri Agama Maftu Basuni. Lalu jadwal padat. Jamal yang kini telah dikaruniai 2 putra dan 1 putri memiliki kegiatan yang cukup padat. Beberapa perusahaan secara rutin mengundang Jamal, di antaranya PT Kyocera, Sumitomo Indosat Seluler, Posgiro, BI, PLN, Telkomsel, dan PT Thomson untuk memberikan siraman rohani bagi karyawan-karyawatinya. Belum lagi pengajian-pengajian yang dilaksanakan di kampung-kampung. Kegemaran Jamal membaca bermacam buku, termasuk di sela-sela merawat kebun kelapa ketika masih menjadi santri, membuat ia percaya diri ketika diminta menjadi pembicaraan di berbagai seminar dan forum diskusi. Pada tahun 2002 misalnya, ia menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel bertema pemimpin masa depan Batam di Nagoya Plaza Hotel. Kemudian menjadi salah satu pembicara dalam dialog interaktif yang berjudul Peran Strategis Mahasiswa dalam Membangun Bandar Dunia Madani, yang digagas mahasiswa Perguruan Tinggi Ibnu Sina, Batam. Juga tampil bersama Fauzil Adim di Masjid Raya Batam Center dalam dialog interaktif serta bedah buku Kupinang Engkau dengan Hamdalah, dan di Masjid Nurul Iman, Batam. Jamal kini menjadi salah satu ikon dakwah di kota Batam. Setiap hari setidaknya ada 5 undangan ceramah di berbagai acara, dari hotel berbintang di kawasan Nagoya sampai musola di pinggiran kota Batam. Misalnya ketika Ikatan Keluarga Batak Muslim Batam akhir Maret 2005 lalu mengadakan ulang tahun di Sport Hall yang dihadiri sekitar 10.000 hadirin. Jamal diundang menjadi pembicara di Sport Hall. Jamal langsung ke Bandara Hang Nadim dengan helikopter terbang ke Tanjung Batu untuk kembali mengisi ceramah. Malamnya ia sudah ditunggu anggota pengajiannya di kawasan Sekupang. Jamal disukai para audiensnya bukan karena ia gemar menyelipkan humor di tengah-tengah ceramahnya, tapi juga berkat keakrabannya dengan semua pihak. Silaturahmi perlu kita jalin kepada semua pihak, kapan saja, bukan hanya pada saat kita membutuhkan mereka, katanya. Mungkin itu saja yang dapat saya resensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.